Benar-benar menegangkan. Arena debat yang harusnya menghasilkan sebuah hasil diskusi yang sangat konkret serta bermanfaat untuk bangsa, tapi kini menjadi arena tinju yang sangat-sangat mencekam. Dan hal tersebut ditandai oleh beberapa argumen yang sangat keras, nyelekit, dan sangat-sangat telak dari masing-masing audiens, terutama Fachri Hamzah dan Deddy Sitorus yang merupakan politisi PDI Perjuangan ternyata terlibat debat yang sangat sengit. Bahkan wah, ini benar-benar luar biasa, moderator sampai kewalahan karena memang bagaimanapun juga ini benar-benar di luar kendali kita semua. Bahkan sangat disayangkannya ini harus terekam jelas oleh kamera dan akhirnya menyebar luas serta banyak pihak yang kaget dengan kejadian tersebut. Langsung kita simak terlebih dahulu. Apa iya seorang Presiden Jokowi akan bisa netral anaknya bertarung? Kalau dia sampai harus melakukan apa yang dia lakukan untuk mencalonkan Gibran, dari mana saya punya kenalar kewarasan untuk percaya dia akan netral? Gak masuk akal. Dengan mengorbankan segala hal yang baik yang sudah dia lakukan, lalu dia harus menarik diri dan netral. Logika wajar saya mengatakan itu omong kosong. Gak mungkin. Jadi hari-hari ini saya kira ini bukan cuma problem PDI Perjuangan atau kubu Ganjar Pranowo. Ini persoalannya Fachri juga di dalamnya. Dan belum tentu mereka happy dengan situasi ini saya kira. Kalau mereka masih punya nurani. Tidak akan ada yang masih bahagia dengan situasi ini. Tapi karena nama saya disebut nih Bang, saya interupsi sedikit lah. Ya sebentar habis inilah sebelum diinterupsi. Karena apa? Belum pernah kekuasaan dipertontonkan sepulgar ini. Belum pernah Pak, dalam catatan mana. Dan Pak Jokowi masih punya waktu mengembalikan rel demokrasi kita ini dengan cara yang benar. Kalau dia mau orang-orang seperti saya tidak meragukan pemilu ini jurdil, ya udah cutilah, libur dulu ke luar negeri. Biarin tuh Pak Wapres jadi presiden, dia cuti dulu, matiin HP, baru kita percaya. Ada harapan untuk kita percaya, meskipun kita tahu sekarang petinggi-petinggi kroni dia. Sama-sama dari Surakarta semua. Dan kayak gini kita masih mau percaya. Saya nggak tahu. Ini kita sedang mengalami bukan hanya stagnasi, ini dekadensi. Kalau Bung Fachri tidak sampai terganggu nuraninya soal ini, saya nggak tahu lagi. Baik. Apakah masih mau bersalaman dengan dia pada hari yang akan datang? Jadi kan begini Bang, ini kalau diulang-ulang kan ya saya sih melihat respon teman-teman PDIP sekarang ini. Kita dulu berharapnya itu ini dilakukan di 2015 gitu atau 2020 lah paling tidak gitu. Kan itu yang tidak ada Bang. Saya Google barusan bahkan menulis buku tentang prestasi-prestasi Pak Jokowi tentang hukum dan HAM dan sebagainya. Ya, ada di Google tuh. Dan terkait MK ini kan sebenarnya Mbak Puan mengatakan PDIP akan mencalonkan Gibran kalau MK memutuskan dia memenuhi syarat. Kan sebenarnya jadi nggak ada semua ini Bang. Di mana Mbak Puan mengatakan akan mencalonkan Gibran? Coba jelas. Tolong dong, nggak kasih saya linknya dong. Iya, jelas lah bahwa Bung Gibran masuk radar iyalah. Iya makanya. Oh kan iya, tapi jangan dipelintir gitu Bung. Gak pernah Bung, tidak pernah. PDI Perjuangan tidak sereceh itu. Dua-dua calonnya presiden, wakil presiden PDI Perjuangan. Iya. Kita percaya negara gotong royong Pak. Jadi tidak mungkin Mbak Puan keluarkan statement kalau Gibran lolos MK akan mencalonkan dia. Iya, itu tidak jadi mungkin. maksudnya gini lah Bung Deddy. Ini semua kan karena tidak menduga Pak Jokowi tidak akan mendukung calonnya PDIP. Kan itu sebenarnya masalah. Tidak. Satu-satunya persoalan di sini adalah bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi sebagai gerbang kewarasan publik dalam pengelolaan kekuasaan akhirnya harus dibegal begitu Pak. Kalau itu bukan Gibran dengan cara yang seperti itu, tidak akan ada pernah persoalan. Kita biasa menang kalah kita sudah alami Pak. Jadi jangan dibuat narasi seolah-olah karena Gibran enggak. Kalau tidak ada persoalan Mahkamah putusan perkara nomor 90, siapapun wakilnya tidak masalah. Ya boleh lah, tutup-tutup juga boleh. Tapi ini sekarang zaman sosial media. Apanya yang ditutup? Semua ada di situ. Apanya yang ditutup?
Gibran itu salah satu calon dari wakilnya Ganjar. Tidak, bahwa dia masuk radar sama AHY, ya dibedakan dong. Namanya Anda kan bisa tahu. Kan nggak ada istilah begal-begal kan waktu itu kan. Loh, dia masuk dalam radar kok. ya Kan masuk ketahuan juga, ini orang kan juga dicalonkan oleh PDIP. kalau jadi dalam wali kota. radar, Bu Risma masuk dalam radar, Hendy masuk dalam radar. Oh banyak masuk dalam radar. Yang masuk radar kan memenuhi syarat. Ya kan? Untuk Jadi masuk nggak ada begal-begal. Udahlah, kita tahu lah bos. Ini enggak. masalahnya Pak Jokowi. Bukan. Apa yang Anda tahu kasih tahu dong. Apa yang Anda tahu kasih tahu aja. Saya terbuka. Iya. Jadi jangan pernah Itu yang saya berhalusinasi bilang tadi, Bung bahwa Deddy, PDI ya. Perjuangan punya sedikit pun memikirkan mencalonkan Gibran menjadi wakilnya Ganjar. Jadi Tidak pernah. kalau sistemnya ini dibikin baik, tidak akan ada yang bikin kaget kayak begini. Keputusan Pak Jokowi atau begini bukan keputusan Pak Jokowi lah. Situasi last minute yang menyebabkan semua percaya bahwa Pak Jokowi akan mendukung calon yang bergandengan dengan Gibran.